Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami. Mari kita intim dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah Engkau kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pentingnya koreksi diri.
Pada perenungan hari ini, saya harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Koreksi diri merupakan sebuah peninjauan atau istilah lainnya introspeksi, di mana dilakukan peninjauan terhadap segala perbuatan dan kelemahan diri sendiri. Melihat ke dalam diri adalah sesuatu hal yang penting, khusus dalam kebajikan kekristenan. Kita perlu melakukan koreksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Ini mengajarkan kepada kita untuk koreksi diri dalam hidup. Alkitab banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat diri kita seperti apa ketika kita membaca Alkitab. Kita mengaplikasikannya ke dalam diri kita, apakah hidup kita sudah benar dan bijaksana, atau malah hidup salah dan tidak bijaksana. Apabila kita membaca surat Paulus kepada jemaat Galatia mengenai buah Roh Kudus dengan cara koreksi diri, maka kita membaca itu bukan sebagai informasi. Kita akan melihat diri kita apakah sudah memiliki kasih, damai, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, lemah lembut, dan berbagai macam hal lainnya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kehidupan orang Israel mengalami ketakutan terhadap orang Midian dan hidupnya sangat melarat oleh karena orang Midian memusnahkan semua hasil tanah dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau kedelai pun tidak ada sama sekali. Semuanya itu dikarenakan Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Hal ini disebabkan karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka tidak mendengarkan firman Allah. Tetapi mereka menyembah Allah, orang Amori, yang negerinya mereka diami saat itu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya, dalam Hagai 1 ayat 9a. Kita pasti pernah mengalami suatu fase di mana kehidupan ini, di mana segala usaha dan kerja keras yang kita lakukan tak membawa hasil, selalu saja gagal dan gagal. Kalau ia seorang petani, segala benih yang ditanamnya tak menghasilkan panenan karena diserang oleh hama. Kalau ia seorang peternak kambing, domba, lembu, dan sapi, selama ini dirawat dan dipelihara sedemikian rupa, juga tak menghasilkan apa-apa. Kalau ia seorang pengusaha atau pedagang, bisnis usaha yang dikelolanya selalu mengalami kerugian, tokonya sepi pembeli. Akhirnya timbul rasa kecewa dan sedih, tapi mereka tidak pernah mencari tahu akar permasalahannya atau apa yang menjadi penyebab semuanya menjadi gagal. Tidak sedikit dari mereka yang malah menyalahkan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dalam Hagai 1 ayat 5b sampai 6. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah koreksi diri. Adakah hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita yang membuat pintu berkat itu serasa tertutup? Perhatikanlah ibadahmu, perhatikanlah jam-jam doamu, perhatikanlah pelayananmu, perhatikanlah sikap dan perilakumu terhadap sesamamu. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8. Naik ke gunung, membawa kayu dan membangun rumah,
Ini berbicara tentang mengerjakan perkara-perkara rohani, membangun kehidupan doa, dan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, pintu-pintu berkat dibukakan bagi kita, maka kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Kehidupan yang tak benar hanya akan menyumbat berkat. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya dalam Hagai 1 ayat 10. Koreksi diri menjadi alat untuk memastikan apakah kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan atau hanya berkenan bagi diri kita sendiri. Koreksi diri akan membawa kita pada pembaharuan hidup dan penyerahan diri pada pimpinan Roh Kudus. Kita mengkoreksi diri dengan menyadari dosa yang ada pada kita. Yang seringkali menjadi sifat kita adalah tidak mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, menganggap diri selalu benar, dan terlalu mudah melihat kekurangan orang lain. Kita mengkoreksi diri dengan mengingat bahwa Tuhan Maha Tahu. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap sifat, karakter, kebiasaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan terbuka jelas di hadapan Tuhan, sekalipun hanya berkata yang tidak benar. Tuhan tahu. Dalam Ratapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini Tuhan. Ajarkan kami lebih lagi Tuhan untuk tidak melihat kelemahan orang lain Tuhan. Bagaimana pentingnya Tuhan kami mengkoreksi diri kita, bahwa kami juga bukan manusia yang sempurna Tuhan, tetapi kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perenungan ini Tuhan boleh merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.